Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Yang kami muliakan dan hormati serta banggakan Bupati Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Satpol PP Keselamatan dan Damkar, bersama dengan seluruh hadirin dan hadirat yang semuanya kami muliakan dan hormati. Adalah suatu kesyukuran buat kita semua dengan acara yang dilaksanakan oleh alumni dan santri-santriwati kita yang belajar di Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang berasal dari Pangkep, dengan mengadakan acara di tempat yang paling bermartabat di Kabupaten Pangkep ini. Kepada saya dimintakan hikmah halal bihalal, yang intinya tidak lepas daripada silaturahim. Dan apa yang kita saksikan pada malam hari ini adalah tidak lepas daripada suatu hasil silaturahim alumni dan santri-santriwati kita dengan Pemda setempat sampai bisa mendapatkan tempat yang strategis, tempat yang paling bernilai, paling bermartabat di Kabupaten Pangkep ini. Hal yang sama yang kebetulan dilaksanakan oleh santri-santri di Baru, yang masih sempat juga dihadiri oleh Bupati Baru. Di situ disampaikan gagasan untuk menjadikan kampus 2 di Mangkoso sebagai sarana wisata religi, wisata keagamaan, dan oleh Ananda Ketua Ikatan Alumni menyampaikan gagasan itu kepada Bupati, disambut langsung oleh Bupati dengan kesiapan beliau untuk memberikan izin dalam hal ini, rekomendasi. Sisa masalahnya kita perlu terlebih dahulu mempersiapkan diri. Tentu dalam hal ini sarana prasarananya, kemudian bagaimana manajemennya kita atur. Bisa-bisa nanti di sana itu mungkin ada lembaga atau apa atau majelis atau apa untuk melaksanakan ya pencerahan kalbu, dan bisa-bisa nanti di sana itu dijadikan tempat untuk manasik haji. Bila mana kita siapkan itu sarana prasarananya. Mungkin juga nanti ya ada kelompok-kelompok yang mau melaksanakan semacam pesantren kilat atau apalah namanya, ya, pembinaan dalam hal agama. Saya ingat dulu, sebab sejarah lahirnya itu pesantren Darul Mukhlisin Umi di Padalampe itu berasal dari Mangkoso. Pada waktu MTQ provinsi dilaksanakan di Baru, kalau tidak salah ingat tahun 2000,
Waktu itu Rektor UMI datang sebagai pembina LPTQ provinsi menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan pada malam hari, dan setelah selesai beliau turun ke Mangkosok bermalam. Beliau bersama keluarganya, istrinya bermalam di rumah. Lalu beliau mengatakan, biarlah laki-laki di tempatnya laki-laki, perempuan di tempatnya perempuan. Beliau sendiri bermalam di Tondronge. Ketika subuh menghadiri salat jamaah subuh bersama-sama dengan santri-santri, di situ melihat bagaimana tertibnya anak-anak kita itu. Selesai salat subuh rapi barisannya, kemudian dilaksanakan pengajian tertib. Di situ muncul pemikirannya, barangkali saya punya mahasiswa yang semestinya sudah bisa di DO-kan karena nakalnya, barangkali masih bisa jadi manusia kalau dibuat seperti ini. Lalu sesudah itu dimintalah supaya anak-anaknya tadi itu yang nakal-nakal macam-macam itu dibawa ke Tondronge, dipesantrenkan selama 1 bulan. Dan ada yang mengaku bahwa semua kejahatan dia sudah lakukan. Ada yang mengaku seperti itu, semua kejahatan dia sudah lakukan. Dan ternyata berhasil. Karena itu muncul pemikirannya untuk mendirikan pesantren. Itulah menyebabkan lahirnya itu pada Lampe. Saya katakan ini pesantrennya UMI ini pesantren unik, pesantren yang tidak punya santri. Karena amanah santrinya adalah ya calon-calon mahasiswa yang di sana ya digembleng selama berapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan digembleng ya sebagai pramahasiswanya. Ya, di situ dilaksanakan di pesantren itu. Saya juga biasa masuk ke sana, tetapi bukan mahasiswa yang saya hadapi. Yang saya hadapi itu ya, biasanya adalah karyawan-karyawan, ya, termasuk karyawannya ya rumah sakit ya yang sekarang ini Ibnu Sina, termasuk itu. Ya, ada juga pernah kerjasama dengan Bupati Pangkep yang pegawai-pegawai yang prajabatan itu dibawa ke sana untuk diberikan pencerahan kalbu. Hadirin hadirat, dengan acara malam ini maka kita bersilaturahim. Silaturahim antara pembina-pembina pesantren dengan pemda setempat, dengan para orang tua santri, juga antara orang tua dengan sama-sama orang tua. Karena mungkin ada yang tidak kenal, tapi nanti di sini ketemu, oh rupanya ada juga anaknya di Mangkosok. Iya ada. Saya kira ada seperti itu. Ya, jadi kita melakukan silaturahim. Bagaimana silaturahim itu? Berkahnya luar biasa. Nabi mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, perluas silaturahim. Dan itu bukti siapa yang luas silaturahimnya pasti luas rezekinya, pasti rezekinya longgar. Dan siapa yang sempit silaturahimnya begitu juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah dari profesi kita, jama-jamata. Aga jama-jamata boleh kuro papeda lekna puangnya. Yang kedua ialah dari sesama manusia. Setiap manusia itu di situ Tuhan siapkan keran-keran rezeki kita. Sisa masalahnya, mampukah kita membuka keran itu atau tidak? Manakala kita baik hubungannya dengan seseorang, maka keran rezeki di situ terbuka. Tetapi manakala kita si bombe dengan orang itu, jangan harap keran itu akan terbuka. Jadi pada mega tahu yewa hubungan madeceng, pada mega itu sumber daleta. Tadi saya katakan di Marus, acara istamar
bahwa mobil saya yang saya tumpangi itu adalah hasil daripada silaturahim dengan masyarakat, dengan jamaah. Ya, jamaah itu mempunyai 2 mobil. Ya, salah satunya ini Fortuner, mobilnya yang satu pendek. Kebetulan dia orangnya juga pendek, jadi malas menaiki Fortuner karena tinggi. Akhirnya lebih banyak tinggal di rumahnya. Lalu dia berpikir, kalau begini, dek nak guna atau ya aku mau pakai. Kalau saya serahkan kepada guru setiap jalan itu jalan pasti amal. Setiap jalan pasti amal. Dan kalau jalan pasti amal, saya juga dapat. Itu perhitungannya. Jadi perhitungannya ini kapan saya jalan pasti dia dapat juga. Dia dapat juga amal. Lewat mobilnya, karena mobilnya saya naiki. Itulah. Padahal saya juga punya mobil Fortuner. Saya katakan saya punya mobil Pesani Nasional Guru Teror. Ya. Jadi itulah yang saya tumpangi sekarang. Itu hasil silaturahim. Demikian juga itu servis berkala, saya punya mobil itu servisnya itu ditanggung oleh Pak JK. Itu habis karena silaturahim. Silaturahim. Ya. Awalnya itu sejak mobil Kijang. Saya dulu beli mobil Kijang jantan. Suatu ketika, dan saya rajin untuk servis berkalanya. Suatu ketika agak berat dibawa ke bengkel. Persis waktu itu saya punya jadwal untuk khutbah Jumat di Al-Markas. Dan pada waktu yang sama Pak JK datang dari Jakarta. Ya, habis sidang MPR. Waktu itu penentuan Pak Harto sebagai presiden yang terakhir kalinya. Duduk di samping saya. Nah, saya bisik-bisik beliau. Saya katakan, ya ro oto fakei otota. Mafato kapatame bengkele enasa metokan namogokeng. Saya bisa baca bagaimana perasaannya itu masyarakat kalau kita janji, kalau terlambat datang. Kupak kaluru, sapu kaluru dari naiso. Matajang, mau ya. Saya tidak mau terjadi begitu, jadi saya rajin untuk masukkan servis berkalanya. Sekarang ada lagi dalam, tapi bengkel mengatakan ini agak berat. Uhudangi makana, jakau dia tak bantu cek dek. Nak kata ni nak sampai bungaku, karena dia duduk sebelah kiri saya, dia kata makarayaga. Ya rui di na sejam-jam mata bengkel umae tarun ya tosik bengkel otota. Itu jawab beliau, itu silaturahim. Silaturahim. Makanya saya katakan malam ini santri-santri kita yang menunjukkan prestasinya dengan bisanya mengadakan acara di tempat ini, di tempat yang paling bertabat di Kabupaten Pangkep ini. Ya, hidup impact. Anak-anakku semua. Kebalikannya, tolong jangan ada di antara kita ini yang baku bombe. Jangan ada yang baku bombe. Kalau ada yang memiliki kesalahan, tidak apa-apa kita tidak maafkan, tapi jangan bombe dia. Tidak apa-apa kalau kita tidak mau memaafkan, tapi jangan bombe dia. Ya. Kita tidak berdosa kalau kita tidak maafkan, tapi kita berdosa kalau kita bombe dia. Ya tona jak nogi mangkasa makuro. Opan nangka se di tau mapu kok jak kalena. Dek nak dampengi dek topan ewe ada. Made semua na rekod dia na pasang ke wijawijana aja lalu mesti sumpung apa na ya masya Allah. Abarak Cina ya tu. Ya. Nabi mengatakan siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu ia meninggal dunia maka ia masuk neraka. Saya ulangi, ini ucapan Nabi, siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu ia meninggal, ia masuk neraka. Faman hajara fauqa salasin famat dakhalan nar. Itu kata Nabi. Jadi tidak apa-apa kita tidak maafkan,
tapi jangan bombek dia. Kusir untuk assalamualaikum. Ya toh narbawa aku dek toleh mak bicara. Tapi jangan buku bombek. Kenapa masuk neraka? Nabi menjelaskan, turadul a'malu fi kulli sunainin wa khamis. Amalan itu di-store setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumi limri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka pada hari itu Allah memberikan ampunan kepada seseorang yang tidak melakukan syirik. Ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah dengan syarat tidak melakukan syirik. Illa mur'un kanat bainahu wa bain ahsyana, kecuali seseorang yang ada sangkutannya dengan saudaranya. Ia engkau si tak buturna si bawa sila surna. Bagaimana yang begitu? Yaqul, Tuhan berkata kepada malaikat pembawa amal tadi itu, utruku hazaini hatta salihah. Biarkan dulu dua orang ini, jangan dulu antar amalnya ke atas. Biarkan dulu dua orang ini sampai berdamai. Nah tadi itu tidak berdamai lalu meninggal dunia. Makanya apa yang terjadi? Amalannya itu tinggal di awan-awan. Kile emonrod. Dek toy kita dek toy kilangi. Tidak jadi di store. Nah bagaimana kalau tidak jadi di store lalu meninggal dunia? Akibatnya kosong gudang. Nanti diperiksa ternyata kosong. Kamu masuk neraka. Padahal tunggu tahun menri umrah. Sumbangannya malah membangun masjid sendirian, tapi engkau si bombe dek nasi ada cengen nama mati. Nabi mengatakan siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu meninggal dunia, maka dia masuk neraka gara-gara amalakna dek nistor tama. Jadi Nabi memberikan jalan keluar. Tidak boleh kita membelangi seseorang lebih dari 3 hari. Kapan sudah lewat 3 hari, datangi dia. Kata Nabi, datangi dia. Hubungkan silaturahim. Kalau ia menerima, maka keduanya berkongsi mendapatkan pahala dan amalnya naik. Tapi kalau dia tidak menerima, alena maninak gopui dosa. Salamat noiko. Ya. Jadi dia menerima, dua-duanya mendapatkan pahala dan kedua-duanya amalnya sudah distornai. Tapi andai kata datangi tidak menerima, maka dosa hanya dibebankan kepada dirinya dan selamatlah saat ini orang yang punya inisiatif untuk damai. Jadi ini kami sengi kalau sekiranya ada seperti itu datangi. Ya. Maka pada malam hari ini kalau memang ada yang memang ini selesaikan ini we. Ajak Pak Bendi ini kan bisa mati ama kok matu. Pertimbangan itu bahwa dia menerima, alhamdulillah kita aman, dan tidak apabila tidak menerima, alih nama nih selamat naya, amalnya sudah di store. Ini tadi anda nih. Itu jeleknya memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Perlu kita ketahui bahwa sumber rezeki itu ada 3. Pertama profesi kita, yang kedua tangan-tangan sesama manusia ini adalah di situ ada keran-keran rezeki kita. Sisa masalahnya kalau kita bagus hubungan terbuka keran itu, tapi kalau tidak ada hubungan marek ya tuh kerannya. Dan yang ketiga adalah dalek mak galendrong. Ini sumber rezeki yang ketiga, dalek mak galete. Dalek mak galete. Ya, megato kibaru tu nak kena dalek mak galete nak lalui kereta api galunda. Teparun tu dalek mak galete. Tepame endre umrah, angkal tepame buk bola macam-macam. Ya. Bagaimana memperoleh dalek mak galete ini? Salah satu kiatnya ialah perbanyak istighfar. Nabi mengatakan barang siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah berikan kelapangan, kelonggaran manakala ia mendapatkan kesempitan.
Allah memberikan solusi jalan keluar manakala ia mendapatkan kesulitan, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Dalem magalete. Ya, biasa saya ceritakan bahwa pemilik SPBU Lawawoi namanya Haji Andi Saad Sudirman Judawi SE. Itu ketika hidup suka mengikuti pengajian saya di Al-Markas Makassar. Suatu ketika mengikuti saya masuk ke tempat untuk menandatangani daftar hadir, karena di Al-Markas itu setiap kita memberikan pengajian itu ada daftar hadirnya. Ya, pengajian hari apa, pengajian waktu apa, maghrib kah, subuh kah, ya, kemudian apa materi kita, siapa membawakan pengajian, apa materinya, itu dicatat semua baru tanda tangan. Dia ikut sama saya. Kemudian duduk di depan saya mengatakan apa? Elok kak melaturu ki guruta. Iya, agak garik kah? Nareko dek na tulung gak puang ngesi sengewe capuk kak. Weh, saya kaget mendengar itu. Nareko dek na tulung gak puang ngesi sengewe capuk kak. Ada kata-kata capuk. Saya kaget mendengar. Agak ngarik kah masalahnya? Nasiyaro SPBU Yawa. Rupanya itu diancam oleh bank, mau disita. Jadi mungkin ini pembayaran kreditnya barangkali itu tersendat-sendat, ya, dihianati oleh itu petugasnya di situ, ya, sehingga diancam mau disita. Dengan mengatakan capuka berarti semua asetnya itu yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan ini biaya dari bank membangun SPBU itu. Saya utang-tangai, saya curiga apa? Nulemu kam apalah Pak Doangan yang dari kue lagi Pak Doangan ini, kan dia minta milih Pak Doangan, bari ingat nasana beri kurta Pak Doangan, tangai tomato bangsa ya, madece mo aku macam mengaji ya, masa kan aku dia tulis mengaji ya, nulemu kam apalah kue Pak Doangan. Lalu saya diam sebentar, kata tajeng, saya diam sebentar. Dalam hati saya memohon kepada Allah diberikan petunjuk. Kira-kira apa yang diberikan kepada orang tua saya, orang tua ini. Muncullah tadi itu hadis, man aksara min istighfari Allah min kulli hammin faraja min kulli daikin maraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu. Muncul tadi itu. Nah, karena agak bari udingi dah kutung ke weni istighfar ki. Ajak memang nak cek dek nasa malado ya. Ya, istighfar 1000 kali setiap malam. Dan kita janji Jumat depan kita ketemu lagi di sini di Al-Markas. Iya, ntar terima nih. Jumat depan dia tidak hadir. Usapa ide gak boleh. Mak ini main dia gak boleh tomato ya. Main dia gak boleh tomato ya. Bar isi tadi ruanuna bandar anuna SPBU na. Tahu-tahu saya pulang ke Mangkoso, dapat berita dari rumah, katanya ada jam besar diturunkan orang dari trek dimasukkan di masjid. Yang ngarik kan? Mereka tidak tahu. Saya pergi ke masjid, ternyata jam itu adalah dari tadi orang tua ini. Ada papan namanya di anunya, di depannya itu mengatakan wakaf, ya, Haji Andi Saad Sudirman Judawi SE. Ai udah aku mak barakai si kepari ya, mana kayak jangan dek, tidak mungkin ada jam ini dari koordinat barakah kiarona. Ternyata memang benar. Ya, nah sesudah itu muncul dia minta terima kasih kepada saya, dan setelah meninggal dunia betul diwarisi oleh anak-anaknya itu. SPBU itu betul, ada janji sita. Berarti Tuhan, kalau Tuhan menghendaki sesuatu pasti terjadi. Masya Allah karena malam Masya Allah yakun. Pegang itu. Ya, Masya Allah karena malam Masya Allah yakun. Agi-agi na pulok puang itu janji, agi-agi dia na pulok dia na janji.
musi candri ko matotok ko na pwede po ngalatala de na janji ko kawing ya na janji ko kawing mo de musi candri na ko na pwede po ngalatala sisa musi runtuh itu po lepoh. Anak-anakku semua, ya yang penting ya malam ini kita silaturahim antara pembina-pembina pesantren dengan pemuda setempat, juga dengan para orang tua dan juga dengan para santri-santriwati. Berkahnya kita tahu. Nah falam peki puangi sungat ta, nah pasagenenge dalekna puangi dan hindari itu. Hindari setiap perbuatan yang merugikan saudara kita. Apa saja? Kuncinya, hindari setiap perbuatan yang merugikan saudara kita. Ya kuma pak bo tinggi, kuna rapi ni tetek 10 aja 6 ero orkes ero. Nah sabak na ganggu itu balik mulai deh. Nah tu na tanyana deceng ero mak ganggu ni dosa na tu. Ya, nah reko makaluru ke ajak takaluru kita ngana bolai. Nah sabak tak ganggu itu tolainya, dosa ya tu. Itu hindarilah. Terkadang perbuatan-perbuatan kecil itu kita tidak sadari. Ya hindari itu perbuatan yang merugikan saudara kita, karena itu semua adalah dosa. Hadirin hadirat, akhirnya mari kita sama-sama berdoa agar Allah ya memberkati kita dalam pertemuan kita yang digagas oleh anak-anak kita ini, santri-santriwati dari Pangkep ini. Dek mina poyo nak makana siaga ni makuku santri yang berada di Mangkoso ya biasanya boleh Pangkep tu lima riase. Nah sahabat yang itu kami nama cawek non roy ya Riolo Salemo dan pernah saya bicara sama bupati dulu itu yang meninggal Pak Safarudin. Saya bicara makadaka ya Rosalemo punya sejarah akesingin na Rosalemo tala ini ya ro sekolah negeri tapancaji pesantren Rosalemo nah sahabat bagaimanapun juga dek memang tak kiringi lo kaki salemo ya ro guru-guru yang berkualitas. Nah sabak anak-anak na pejabat dek nak kiringi lo ke rumah sekolah. Anak-anak na pejabat engke kita datangi mesti kutombir antara guru-guru berkualitas dek nak kilo lo salemo. Jadi bagaimana pun juga salemo tidak akan mengangkat nama Pangkep dari sekolah negeri kuro. Tapi dari pesantren kita harus kuro maka kita riolo pada riolo salemo. Tapi Maponcoy baru mencalonkan diri ya untuk kedua kalinya tiba-tiba Tuhan menghendaki yang lain. Hadirin hadirat, mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan ya rezekinya, rahmatnya, berkahnya pada kita semua. Dan kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uus rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afwan afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ahfanna min baini aidina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina wa na'udzu bi azamatika an nutala min tahtina. Allahumma asri lana dinal ladzi huwa asmatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana ilaiha ma'aduna wajil hayata ziyaratan lana fi kulli khair wajil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik
wa da'wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.